Halo Sobat KM, kembali lagi bersama saya Ardianti di program Kabar Makassar Petang. Hari ini saya akan memberikan informasi seputaran Kota Makassar dan sekitarnya. Ini dia berita pertama. Dukung program ketahanan pangan, Kapolri dan Mentan ikuti panen raya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Menteri Pertanian atau Mentan Amran Sulaiman mengikuti panen raya jagung di Desa Boli, Kabupaten Bone, Jumat 16 Mei 2025. Kegiatan ini sebagai bentuk mendukung program ketahanan pangan di Indonesia. Kegiatan panen raya juga dihadiri oleh kelompok tani, Forkopimda, dan seluruh stakeholder terkait lainnya. Sigit menegaskan bahwa panen raya ini untuk mewujudkan kemandirian serta ketahanan pangan Indonesia yang merupakan wujud komitmen dari mendukung dan mengawal program Asta Cita yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Sigit mengungkapkan panen raya di wilayah Sulsel ini merupakan rangkaian panen kuartal kedua. Nantinya kata dia puncak pelaksanaan panen raya bakal dilakukan serentak di bulan Juni mendatang. Dari data yang disampaikan oleh Mentan, kata Sigit bahwa saat ini terjadi lonjakan panen sebesar 39%. Dengan begitu, faktor penyerapan juga akan menjadi perhatian untuk kedepannya. Lebih lanjut terkait penyerapan, Sigit memaparkan bahwa pihaknya sudah beberapa kali menggelar rapat bersama dengan stakeholder terkait membahas penambahan gudang dengan standar yang dimiliki Bulog. Di sisi lain, Sigit merasa optimis bahwa program ketahanan pangan Presiden Prabowo ke depannya tidak hanya mandiri melainkan menjadi satu keunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia dibandingkan negara lainnya. 32 tahun menabung, tukang becak di Jeneponto ajak istri naik haji. Seorang tukang becak asal Dusun Bungung Carameng, Samataring, Kelara, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan akhirnya dapat menunaikan ibadah haji tahun ini. Impian itu berhasil diraih Ramli bin Yusuf, 55 tahun setelah menabung selama 32 tahun atau sejak awal pernikahannya bersama Bone binti Saing di tahun 1993. Setelah pernikahannya, Ramli bersama Bone berusaha menyisihkan sedikit demi sedikit uang dari hasil jerih payahnya. Bahkan, setiap harinya kedua pasangan ini rela menyisihkan uang hasil keringatnya sebanyak 40.000. Selama 18 tahun, kedua pasangan ini berhasil menabung uang sebanyak 50 juta hingga akhirnya uang tabungan itu pun ditarik dan digunakan mendaftar calon jemaah haji. Dirasa uangnya belum cukup, Ramli pun tak patah arah untuk menunaikan rukun Islam yang kelima bersama sang istri dan tetap berusaha menabung untuk mencukupi biaya hajinya. Tak pelak, usaha yang dijalaninya ternyata berhasil hingga akhirnya keduanya dipanggil ke Baitullah pada tahun ini. Bahkan dari hasil usahanya itu, ayah dua anak ini juga berhasil membeli rumah dan tanah dari hasil becak. Terlebih lagi, juga berhasil menyekolahkan satu orang anaknya hingga menjadi sarjana. Ramli bahkan menceritakan pengalamannya saat mengawali profesinya sebagai tukang becak. Kala itu, ia memulai usahanya dengan menyicil becak senilai 1.000 per bulan dengan jangka waktu selama 2 tahun. Selama itu pula, ia bersama sang istri harus rela menempati kontrakan sederhana yang terletak di Jalan Ujung Pandang Baru, Makassar. Namun niatnya untuk berangkat ke Tanah Suci tak menyurutkan semangatnya dengan kendala yang dihadapinya. Akan tetapi, seiring waktu berjalan, pendapatan Ramli semakin hari kian merosot karena dampak kemajuan alat transportasi modern. Alhasil, Ramli terpaksa harus rela berlari ke motor becak atau bentor. Kini, Ramli dan istri sudah 3 bulan menetap di kampung halaman sembari mengurus dokumen keberangkatannya ke Madinah pada 30 Mei 2025 melalui embarkasi Makassar. Bocah 4 tahun tewas terjatuh di sumur persawahan Galesong. Warga Dusun Bontongape, Desa Kalina, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan digegerkan dengan peristiwa tragis jatuhnya seorang bocah ke dalam sumur tua di tengah persawahan Jumat 17 Mei 2025. Korban bernama Uwais, 4 tahun diketahui sedang bermain layangan bersama saudara dan teman-temannya di area persawahan. Diduga, korban tidak menyadari keberadaan lubang sumur sempit di sisi jalan tani hingga akhirnya terjatuh ke dalamnya. Sumur yang dimaksud memiliki diameter sekitar 30 hingga 40 cm dan cukup dalam, sehingga menyulitkan proses evakuasi. Warga yang mengetahui kejadian itu langsung berupaya menyelamatkan korban.
Proses evakuasi berlangsung dramatis selama hampir 1 jam dibantu oleh tim pemadam kebakaran setempat. Kapolsek Galesong Selatan AKBP Muklis melalui Kanit Reskrim Aibda Imam Ermanto membenarkan kejadian tersebut. Kepala Desa Kalenda, Najahudin yang turut berada di lokasi evakuasi mengatakan korban baru bisa diangkat dari dalam sumur setelah 1 jam lebih warga berjibaku menggali dan mengeluarkan tubuh bocah malang itu. Sayangnya, korban ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Jenazah Uwais kemudian dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan, sementara tangis histeris pecah dari ibu dan keluarga korban. Rencananya korban akan dimakamkan di pemakaman keluarga tidak jauh dari tempat tinggalnya. Toko tani di Pasar Sentral Takalar nyaris dibakar OTK. Polisi buru pelaku. Sebuah insiden percobaan pembakaran terjadi di toko Berkah Sejahtera Tani yang terletak di area Pasar Sentral Kecamatan Patalasang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Toko grosir yang menjual alat pertanian dan perlengkapan rumah tangga milik Haji Tayan tersebut nyaris ludes terbakar setelah diduga dilempar botol berisi bahan bakar oleh orang tak dikenal atau OTK, Sabtu 17 Mei 2025. Menurut keterangan saksi, pelaku melempar botol plastik berisi bahan bakar jenis Pertalite ke depan pintu toko. Api sempat menyala, namun dengan sigap berhasil dipadamkan oleh beberapa pedagang lapak kecil yang berada di sekitar lokasi dengan menggunakan pasir. Para warga yang melihat kejadian tersebut sampai mengejar pelaku, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Pelaku berhasil melarikan diri dan belum diketahui identitasnya. Pihak kepolisian sektor Polsek Patalasang yang dibantu oleh personil Polres Takalar langsung menuju lokasi untuk mengamankan tempat kejadian perkara dan mengumpulkan barang bukti. Kapolsek Patalasang Ibtu Ahmad Saleh melalui Kanit Reskrim Aibda Basri membenarkan adanya insiden percobaan pembakaran tersebut. Ia juga menambahkan pihaknya masih mendalami motif pelaku. Salah satu kemungkinan yang tengah diselidiki adalah kaitan insiden ini dengan peristiwa dugaan pencurian alat make up di toko tersebut yang sempat viral di media sosial 3 hari sebelumnya. Dalam video yang beredar, seorang wanita terekam kamera diduga mencuri barang dari penjaga toko. Tingkatkan kualitas pendidikan, Kapolres Jeneponto bagikan seragam gratis di SMPN 5 Bontoramba. Berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Ardianti dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Kapolres Jeneponto AKBP Widi Setiawan kembali menyalurkan seragam sekolah gratis. Kali ini bantuan tersebut diberikan kepada siswa sekolah menengah pertama atau SMP Negeri 5 Bontoramba. Pemberian ini dilakukan Kapolres dengan tujuan meningkatkan kualitas pendidikan dan membantu anak-anak kurang mampu di Kabupaten Jeneponto. Selain meningkatkan mutu pendidikan, Kapolres mengungkapkan jika kegiatan amal ini dilakukan karena merasa prihatin setelah mendengar kabar kebanyakan siswa di sekolah ini hanya memiliki selembar seragam saja. Mirisnya lagi, jika baju seragamnya basah, maka mereka hanya bisa menggunakan pakaian biasa saja. Meski begitu, semangat belajar para siswa tak menyurutkan niatnya untuk menimba ilmu dan tetap antusias datang ke sekolah. Hal tersebut ditunjukkan oleh para siswa saat bercengkraman langsung dengan Kapolres di sela-sela kunjungan bersama para rombongannya. Kapolres Jeneponto juga berharap agar kegiatan ini dapat menjadi agenda rutin yang tidak hanya mempererat hubungan antara institusi kepolisian dan masyarakat, tetapi kegiatan ini juga dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya dunia pendidikan bagi anak-anak. Atas kunjungan tersebut, Kepala SMP Negeri 5 Bontoramba mengungkapkan bahwa pihaknya merasa terhormat atas dedikasi yang diberikan oleh Bapak Kapolres bersama seluruh jajarannya. Bahkan di depan Kapolres, ia menuturkan bahwa kunjungan ini di luar ekspektasi yang diperkirakan lantaran selama ini sekolah yang dinaunginya tak pernah disentuh oleh pejabat apapun, khususnya Bupati Jeneponto. Olehnya itu, ia berharap dengan adanya bantuan ini, anak-anak dapat lebih bersemangat lagi datang ke sekolah.